Bab 213 Dewa Perang. Seiring Raffiye melahap dengan gila-gilaan, auranya ikut melonjak. Baginya, lautan pedang tanpa akhir ini jelas santapan besar. Super berharga. Ini pertama kalinya ia mengaktifkan tubuh pedang tak terkalahkan. Ia sendiri tak menyangka hasilnya sebaik ini. Tak terhitung pedang ia lahap. Rasanya nikmat sekali. Orang-orang di sekitar melongo. Apa-apaan ini? Kok sedang bertarung malah makan pedang? Di langit, Lon yang menatap tajam Raffiye. Pedang-pedang yang tadinya menakutkan dan tak tertandingi, sekarang jadi santapan Raffiye. Santapan besar. Dalam sekejap, Raffiye melahap semua pedang sampai habis tak bersisa. Ia menarik napas dalam-dalam, serakah. Satu kata, mantap. Di tengah arena, semua orang menatap Raffiye seperti melihat monster. Tubuh pedang tak terkalahkan. Tak jauh di sana, Lon yang menatap Raffiye dengan heran, itu adalah tubuh pedang tak terkalahkan milik kakekku. Tak menyangka kamu berhasil menguasainya. Tubuh pedang tak terkalahkan. Itu adalah fisik khusus kakeknya, ditempa setelah lahir. Ia sendiri pernah ingin berlatih, tapi gagal. Konon, metode kultivasi tubuh pedang tak terkalahkan ini diciptakan khusus oleh adik perempuan sang kakek untuknya. Siapa sangka, Raffiye yang berhasil. Begitu tuntas, tubuh pedang tak terkalahkan hampir kebal terhadap semua kekuatan jalan pedang. Kecuali kekuatan pedangmu jauh melampauinya. Kalau tidak, semuanya kebal. Lon yang terdiam. Jelas, mengandalkan jalan pedang sulit menaklukkan Raffiye. Raffiye tidak menjawab. Ia berkata tenang, giliranku. Begitu suaranya jatuh, ia melangkah. Sekejap kemudian, seberkas cahaya pedang menyambar seperti halilintar. Tinju tak terkalahkan. Tentu saja, Raffiye memakai pedang sebagai pengganti tinju. Begitu pedang diayun, momentum pedang yang mengerikan menyapu arena. Raffiye masih menyembunyikan batas kultivasinya, tapi beberapa orang yang jeli sudah merasa ada yang tidak beres. Saat tebasan itu datang, mata Lon yang menyipit. Lah tak lagi memakai pedang. Tangan kanan menggenggam, satu pukulan menghantam keras. Ia bukan hanya kaisar pedang agung. Lah juga seorang dewa perang. Ia menapaki 3 jalur pedang, bela diri, dan tubuh. Dengan satu pukulan, momentum tinjunya menggulung dahsyat. Sama sekali tak kalah dari kekuatan pedangnya. Namun setelah satu tebasan, menyusul tebasan kedua. Lalu ketiga momentum pedangnya bertumpuk gila-gilaan. Gebyar. Seketika, seluruh arena mendidih. Melihat momentum pedang Raffiye malah menumpuk, wajah Lon yang berubah. Ia tak berani lengah. Ia menghujani pukulan, kilau tinju yang mengerikan terus-menerus menghantam ke arah Raffiye. Ia ingin memecah momentum pedang itu. Menghentikan penumpukan. Namun kekuatannya tak mampu mematahkan momentum pedang Raffiye. Sebaliknya, momentum pedang itu justru makin kuat. Tapi momentum tinju Lon yang juga semakin menggila. Ditambah tubuhnya ditempa kuat, tenaga yang ia lepaskan benar-benar mengerikan. Begitulah, pedang dan tinju saling beradu. Kekuatan keduanya terus naik. Seimbang. Benturan mereka membuat seluruh dunia Suan berguncang hebat, seperti gempa. Saat ini, Raffiye sudah mencapai pedang ke-90. Momentum pedangnya mengamuk, menggetarkan ruang dan waktu di sekeliling. Benar-benar menakutkan. Momentum tinju Lon yang tetap tak kalah. Bertarung, ia memasuki keadaan yang sangat misterius. Keadaan dewa perang. Semakin kuat lawan, semakin ia menguat. Ditambah tubuh yang perkasa, berkali-kali ia menahan tebasan Raffiye secara frontal. Lalu,
Tubuhnya mulai memancarkan kilau emas tipis. Kilau itu menutupi sekujur tubuhnya seperti baju zirah, membungkusnya lapis demi lapis. Energi pedang Raffiye yang menghantam lapisan emas itu lenyap tanpa suara, seolah diserap abis. Tubuh Dewa Perang tak musnah. Di balik layar, seorang ahli paviliun seni bela diri dari Paviliun Harta Abadi berseru dengan bersemangat. Yang lain dari Paviliun Seni Bela Diri juga bersemangat. Tubuh Dewa Perang tak musnah, ini memang diciptakan khusus oleh Paviliun Seni Bela Diri untuk Lon Yang. Apa itu Dewa Perang? Semakin kuat lawan, semakin besar ia meledak. Berdasarkan fisik unik Lon Yang, mereka merancang metode kultivasi ini. Hanya Lon Yang yang bisa menekuninya. Keistimewaan paling gila dari metode ini adalah, begitu berhasil, selama bertarung, ia dapat menyerap semangat perang di antara langit dan bumi tanpa henti untuk memperkuat diri. Bisa dibilang, saat ini bukan hanya daya tempur Lon Yang yang terus bertambah setiap detik. Tubuhnya juga menguat setiap saat. Selama semangat perang tak padam, tubuhnya tak akan musnah. Orang-orang Paviliun Seni Bela Diri tak menyangka Lon Yang berhasil menuntaskan tubuh Dewa Perang tak musnah. Pertarungan makin sengit. Zirah emas di tubuh Lon Yang makin tebal. Pada akhirnya, energi pedang Raffiye bahkan hancur sebelum mendekati kilau itu. Namun segera, para anggota Paviliun Seni Bela Diri mulai tegang. Mereka menyadari momentum pedang Raffiye bukan hanya tak menunjukkan tanda melemah, malah setiap tebasan lebih kuat dari sebelumnya. Meski belum menimbulkan luka pada Lon Yang, tenaga Lon Yang juga tak mampu mengguncang momentum pedang itu. Keduanya kini saling mengunci, sama-sama makin kuat, tapi semua orang paham, pada akhirnya tetap ada batas. Tinggal lihat siapa yang lebih dulu menyentuh batasnya. Saat ini, Raffiye sudah mencapai 130 tebasan. Momentum pedangnya entah berapa kali lipat lebih kuat dari awal. Gelombang pedang tanpa akhir menghantam formasi penghalang di sekeliling arena. Lon Yang juga makin menggila. Ikrar jalan bela diri tanpa akhir memancar dari tubuhnya, membentur momentum pedang Raffiye. Jalan bela diri, jalan pedang. Dua jalan agung saling bertumbuk. Tiba-tiba, pedang Raffiye menjadi lebih cepat. Setiap tebasan lebih cepat dari tebasan sebelumnya. Bersamaan dengan itu, momentum pedangnya meledak naik. Hahaha. Lon Yang tiba-tiba tertawa, "Raffiye, sini." Tubuhnya bergetar. Sekejap saja, ia melepaskan puluhan ribu pukulan. Semangat perangnya memuncak. Ia tak lagi bertahan. Langsung menerjang, menyambut momentum pedang Raffiye dari depan. Namun kecepatan ayunan pedang Raffiye malah semakin gila. Tebasan bertumpuk. Saat Raffiye mencapai 200 tebasan. Kresek. Orang-orang mendengar suara retakan yang jernih. Seketika, permukaan arena mulai muncul retakan yang merayap cepat ke segala arah. Begitu arena retak, momentum milik Raffiye dan Lon Yang pun sedikit bocor. Begitu merasakan momentum mereka yang mengerikan, semua orang di tempat itu berubah pucat. Baru saat ini mereka benar-benar merasakan nyeri. Kalau bukan karena penghalang momentum itu bisa menghapus mereka dengan mudah. Di sekeliling, semakin banyak ahli Paviliun Harta Abadi bermunculan. Mereka mati-matian memperkuat ruang waktu di atas arena. Namun ketika Raffiye sampai pada 212 tebasan, wajah mereka serempak menjadi buruk. Arena hampir tak sanggup menahan. Selain itu, tekanan jalan bela diri Lon Yang justru tertindas. Melihat ini, semua penonton tak percaya. Raffiye malah unggul. Hahaha. Lon Yang tiba-tiba tertawa. "Raffiye, aku bisa merasakan momentum pedangmu hampir mencapai batas. Tapi ku beritahu,
kamu takkan sempat mengayunkan pedang terakhir itu. Rasakan teknik dewa perang milik keluarga yang..." Begitu selesai bicara, ia menggenggam kedua tangan erat dan menerjang ke depan, pemusnahan. Begitu teriakannya jatuh, ia mengayunkan pukulan. Seketika, pancaran tinju tak terkalahkan meledak dari kepalan tangannya. Cahaya tinju itu menyapu semangat perang dari masa ke masa. Menggulung seperti petir, menekan keras ke arah Raffier. Gebyar. Dalam sekejap, seluruh arena meledak hancur. Semua orang terkejut. Buka medan perang kedua. Seorang ahli paviliun harta abadi berteriak. Sebilah sinar tiba-tiba menyelimuti area tempat Raffier dan Lon yang berdiri. Sekejap, keduanya dipaksa pindah ke dunia kekosongan khusus. Namun semua orang masih bisa melihat mereka. Di dalam dunia kekosongan itu, kekuatan pukulan Lon yang sudah tiba di hadapan Raffier, kekuatan mengerikan itu hampir membuat medan perang kekosongan tak sanggup menahan. Hampir bersamaan, Raffier berturut-turut mengayun pedang. Saat hendak menebas pedang terakhir, seberkas kilau pedang melintas di matanya. Satu pedang menentukan hidup mati. Untuk tebasan pamungkas, ia langsung mengeluarkan satu pedang menentukan hidup mati. Dua jalan menyatu. Sekejap itu, momentum pedangnya jebol seperti bendungan pecah. Gelombang pedang meluap tanpa batas. Boom! Medan perang kekosongan itu retak hancur. Kilau tinju Lon yang mengerikan malah dibelah oleh momentum pedang Raffier. Pedang menerobos lurus, menghantam telak tubuh Lon Yang. Boom! Di medan perang yang runtuh, Lon Yang disapu oleh momentum pedang itu hingga terpental berkali-kali. Mundur puluhan ribu meter. Dalam proses mundur itu, momentumnya hancur sedikit demi sedikit. Lapisan kilau emas di tubuhnya mulai retak. Tebasan Raffier ini menggulung bersih momentum tak terkalahkan dan semangat perang Lon Yang. Melihatnya, para ahli dari alam semesta Guanxuan langsung menahan napas. Tuan Muda Xin tetap menatap keduanya dengan tenang. Namun semua pendukung Lon Yang saat ini berwajah muram. Tak lama, di bawah tatapan semua orang, Lon Yang berhenti. Lapisan kilau emas tipis di tubuhnya lenyap seketika. Benar-benar hilang. Namun tubuhnya sendiri sama sekali tak apa-apa. Melihat Lon Yang tanpa luka, semua pendukungnya menghela napas lega. Lon Yang mengibaskan tangan. Semangat pedang yang mengelilinginya langsung terpental. Ia perlahan menatap ke arah Raffier di kejauhan dan tersenyum. "Raffier, tebasanmu bagus. Sampai menembus perisaiku. Kamu sudah jauh lebih maju. Semoga kamu bisa memberiku lebih banyak kejutan. Kalau tidak, terlalu membosankan." Bab 214, tak pernah kering. Cuma merobek perisai. Begitu kalimat itu terdengar, seluruh semesta langsung gempar. Lon Yang sama sekali tidak kenapa-kenapa. Tebasan mengerikan dari Raffier ternyata hanya memecahkan perisainya. Keterlaluan. Tuan Muda tak terkalahkan. Di luar, ada yang kembali berteriak. Tak lama, tak terhitung orang ikut berteriak. Suaranya mengguncang langit. Diam-diam, seorang tetua di belakang Tuan Muda Xin ikut tertawa. "Kita tetap meremehkan Tuan Muda." Tadi saat melihat momentum pedang mengerikan Raffier, ia memang sempat cemas. Tuan Muda Xin di depannya melirik Lon Yang. Ia tidak bicara, hanya tersenyum tipis, lalu memandang Raffier. Orang ini memang ada isinya. Si tetua berbisik, "Sebenarnya, baik dia maupun Tuan Muda, masih kalah dibanding Anda." Tuan Muda Xin menoleh ke tetua itu. Si tetua buru-buru menunduk, tak berani lanjut bicara. Tuan Muda Xin kembali menatap Lon Yang di arena. Akademi Guanxuan selamanya milik Tuan Muda. "Paham."
Si tetua cepat-cepat mengangguk. Tuan Muda Sim kembali menatap Lon yang di kejauhan di atas arena entah memikirkan apa. Di arena, Lon yang tetap percaya diri dan tenang. Bahkan terlihat bersemangat. Niat bertarungnya meluap. Ia menunggu hari ini sangat lama. Pertarungan ini baginya adalah balas dendam. Asal menang, semua kekalahan masa lalu akan dilupakan orang. Di seberangnya, Raffiye sangat tenang. Dari tadi tak berubah. Lon yang menatap Raffiye sambil tersenyum. Raffiye, kamu tidak mau memakai hukum semua makhluk. Hukum semua makhluk. Itu jelas kartu truf terbesar Raffiye. Raffiye menatapnya, menggeleng tipis, kamu kebanyakan bacot. Haha. Lon yang tertawa, kalau begitu, mari benar-benar mulai. Begitu suara jatuh, ia melangkah maju. Sekejap kemudian, sebuah fase dharma setinggi ratusan ribu zang terkondensasi di belakangnya. Sinar emas menyala, seperti dewa turun dari langit. Tekanannya menutup jagat. Seakan seluruh semesta terkunci oleh momentum fase dharma itu. Banyak orang merasa napas menjadi berat. Hati mereka dilanda guncangan dan rasa gentar yang tak terkatakan. Ruang waktu kekosongan itu pun langsung mendidih. Fase Dharma Dewa Perang. Menggumpalkan fase Dharma dengan kehendak Dewa Perang. Melihat fase Dharma Dewa Perang yang mengerikan itu, wajah semua orang ladi setegang batu. Lon yang berdiri di depan fase Dharma Dewa Perang. Ia memandang rendah ke arah Raffiye. Sudut bibirnya terangkat, matanya penuh percaya diri dan dominasi yang tak tertandingi. Raffiye, biar kamu lihat apa itu Dewa Perang yang sesungguhnya. Selesai bicara, tangan kanannya mengepal kuat. Hampir di saat yang sama, fase Dharma Dewa Perang di belakangnya ikut mengepal. Boom! Aura bela diri yang tak terhitung jumlahnya meledak dari darah dan dagingnya. Dalam sekejap, ruang waktu kekosongan itu kembali hancur. Gelombang momentum dan tekanan bela diri membludak seperti air pasang dari segala penjuru. Saat itu juga, Raffiye di kejauhan melangkah maju. Telapak kakinya jatuh, ruang waktu kekosongan yang baru pulih kembali hancur. Lalu, sebuah kekuatan tak terlihat merambat berlapis-lapis dari bawah kakinya seperti riak air. Boom! Dalam tatapan semua orang, sebuah dengungan raksasa meledak, mengguncang tiap jengkal ruang. Sejurus kemudian, energi tak terhitung dari segala arah membanjir seperti sungai-sungai kembali ke laut. Semuanya berkumpul ke kekosongan di belakang Raffiye. Kekosongan di belakang Raffiye mulai terpuntir, lalu hancur. Perlahan, sebuah fase Dharma megah tanpa wajah pun terkondensasi. Tingginya ratusan ribu zang, menjulang seperti dewa perang, memancarkan tekanan yang bikin jantung menciut. Fase Dharma Fana. Melihat Raffiye juga mengkondensasi fase Dharma, dan auranya tak kalah dari fase Dharma Dewa Perang milik Lon yang orang-orangnya di sekeliling tak bisa menutup rahang. Harus diakui, lelaki bernama Raffiye ini memberi mereka terlalu banyak kejutan. Awalnya mereka kira Raffiye takkan sanggup lewat beberapa ronde. Tapi ternyata, Raffiye memang ada kelasnya. Pertarungan hari ini layak ditonton. Tentu, lebih banyak orang masih menjagokan Lon Yang. Namun menurut mereka, sekalipun Raffiye kalah hari ini, ia tetap kalah terhormat. Dan namanya pasti akan menggemparkan seluruh semesta. Melihat Raffiye juga mengkondensasi fase Dharma yang tidak kalah dari fase Dharma Dewa Perang miliknya, Lon yang langsung tertawa. Matanya berkobar dengan niat bertarung yang tak berujung. Bagus, bagus. Ayo. Begitu selesai bicara, ia menghantamkan satu pukulan. Fase Dharma di belakangnya ikut melemparkan satu pukulan ke arah Raffiye. Boom! Satu pukulan itu benar-benar membawa momentum tak terkalahkan.
Tekanannya menyapu beringas. Sangat mengerikan. Di kejauhan, Raffiye tak memakai pedangnya. Tangan kanannya mengepal. Fase Dharma di belakangnya melakukan gerakan yang sama. Lalu ia menerjang maju dan melontarkan satu pukulan telak. Tinju tak terkalahkan. Ini adalah jalur tinju milik Wushu. Raffiye bukan hanya menekuni pedang. Boom! Saat kedua fase Dharma bertukar pukulan, tekanan pemusnah dunia meledak dari tengah arena dalam sekejap. Ruang waktu kekosongan yang baru saja diperbaiki langsung jadi abu. Tekanan dahsyat berlapis-lapis menyapu keluar ke ruang-ruang di sekeliling. Apapun yang dilalui, lenyap. Di area pertempuran yang mengerikan itu, kedua fase Dharma tidak berhenti. Mereka kembali mengayunkan pukulan ke arah lawan. Fase Dharma saling hantam. Setiap kali dua fase Dharma beradu, layaknya dua bintang bertabrakan. Ledakan cahaya yang mengerikan bermekaran. Meski dipisahkan oleh tak terhitung ruang, para penonton tetap merasa jantung berdebar dan takut entah kenapa. Sebab jika dua fase Dharma ini dilepas keluar, satu pukulan saja bisa membantai para kuat di tingkat memahami makna sejati dengan mudah. Semua orang menatap serius ke adegan di depan mata. Baik Lon Yang maupun Raffiye, keduanya jauh melampaui perkiraan mereka. Jangankan generasi muda, dua orang ini sekalipun disandingkan dengan generasi tua, tetap termasuk para super kuat. Di medan perang kekosongan, dua fase Dharma masih saling menghajar tanpa henti. Gelombang pukulan dan cahaya terus meledak dari titik benturan dan menyebar ke segala arah. Di bawah hantaman seganas itu, retakan mulai bermunculan di tubuh kedua fase Dharma. Tak ada yang mundur. Fase Dharma Dewa Perang milik Lon yang memancar aura bela diri tanpa henti. Setiap kali mengayun tinju, aura itu menggulung, berkumpul di satu titik, lalu menghantam Raffiye. Sedangkan aura fase Dharma Fana milik Raffiye terasa ganjil. Bukan aura bela diri, bukan aura pedang, melainkan aura semua makhluk mengalir terus-menerus tak pernah kering. Bum bum bum. Derak ledakan tak putus-putus, memekakkan telinga. Retakan di kedua fase Dharma makin banyak. Tubuh keduanya dipenuhi retakan seperti jaring laba-laba. Namun aura mereka justru semakin menguat. Dan keduanya tidak memilih mundur. Setiap kali pukulan saling beradu, gelombang pukulan setinggi ratusan ribu zang memancar ke langit. Seperti itu, setelah belasan kali lagi beradu. Boom! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, di bawah tatapan semua orang, dua fase Dharma yang menjulang itu hancur berkeping. Di detik hancurnya, area itu seperti dilanda jutaan tsunami sekaligus. Gelombang pukulan memancar ke langit, tingginya sampai 1.000.000 kaki. Semua ruang di luar ruang waktu kekosongan di saat itu seperti kertas terbakar. Cepat jadi abu. Untung paviliun harta abadi punya firasat. Mereka menyiapkan medan perang kedua ini di suatu area kekosongan yang sangat terpencil. Medan itu sangat luas dan tak berpenghuni. Jadi pertarungan mereka tidak membahayakan makhluk hidup manapun. Melihat sisa-sisa dahsyatnya pertempuran di layar cahaya yang memantulkan medan perang kekosongan, orang-orang di tribun penonton ternganga. Terutama para monster dan talenta asli dunia nyata yang tadinya mau ikut turnamen. Setelah melihat pertarungan Raffiye dan Lon Yang, barulah mereka sadar betapa besarnya jurang di antara mereka dengan dua orang ini. Benar-benar beda kelas. Bisa dibilang, di generasi muda dunia nyata, dua orang ini termasuk eksistensi yang memutus strata. Dan semua orang bisa jelas merasa, baik Raffiye maupun Lon yang belum menyentuh batas mereka sendiri. Mereka jelas masih menyimpan kartu truf. Di sisi lain, ada dua orang juga menatap layar cahaya itu.
Mereka adalah Paman Yang dan Jimmy. Tatapan Jimmy sejak tadi terpaku pada Raffi Ye. Harus diakui, ia juga tak menyangka kemampuan Raffi Ye ternyata lumayan. Terutama fase dharmanya. Tidak biasa. Ia tahu, tadi ia sedikit meremehkan Raffi Ye. Tapi ini bukan sepenuhnya salahnya. Soalnya Raffi Ye kelihatannya bukan tipe petarung. Orang yang bisa bertarung, mana ada yang setiap hari memeluk buku. Yang tua tiba-tiba berkata, "Tolol, banyak-banyaklah lihat. Banyak belajar." Jimmy menoleh ke Paman Yang dan langsung menyembur, "Anjing tua, kamu abis makan tai. Mulutmu bau sekali." Paman Yang meliriknya, "Bego, kamu kira aku menghinamu? Aku itu nyuruh kamu. Jangan sok gara-gara klan jin. Orang di atas orang selalu ada, langit di atas langit selalu ada." "Paham." Mata Jimmy menyipit, "Kamu tahu klan jin?" Paman Yang mencibir, "Yang ku tahu banyak." Jimmy menatap yang tua, "Tahu banyak pun tetap saja anjing." Paman Yang geram sampai tertawa, "Kamu mau dipukul?" Jimmy langsung menggulung lengan baju, "Ayo." Sambil berkata, ia menerjang ke Paman Yang. Bam! Keduanya langsung baku hantam. Padahal Jimmy sudah memulihkan hati dan kemampuan. Tapi saat ini ia justru tidak memakai kekuatan sama sekali. Saat keduanya bertarung seru, tiba-tiba ada orang di samping ngoceh, "Dua tolol, bukannya nonton malah berantem." Bego benar. Keduanya terdiam. Di medan perang kekosongan, begitu dua fase dharma pecah, Raffi Ye dan Lon Yang juga sama-sama terpental jauh. Lon Yang berhenti, lalu tertawa lepas, "Mantap. Bertarungnya mantap." Boom. Saat itu, fase dharma fana yang tadi sudah hancur tiba-tiba kembali terkondensasi. Muncul lagi di langit. Muncul lagi di tempat semula. Senyum di wajah Lon Yang menghilang. Bersambung.